Selamat pagi kelas 11. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 yang isinya lebih dalam lagi mengenai CSS dan fungsi perintahnya untuk membuat website kita lebih bagus lagi. Jadi ada 3 hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana mengimport Google Font, dan yang kedua, bagaimana menggunakan border atribut untuk mempercantik website kita, dan yang ketiga, bagaimana menggunakan ID untuk mengatur suatu elemen. Tahap pertama, Miss langsung sediakan dari Visual Code Miss, file HTML dan file CSS-nya sekaligus. Kemudian Miss tuliskan tag-tag penting untuk memulai suatu HTML, yaitu doctype, HTML, head, dan body. Oke, selanjutnya di dalam head Miss tuliskan title dan link referensi untuk HTML Miss. Bagaimana judul websitenya ini dan link referensi menuju file CSS-nya. Kemudian di bagian body Miss masukkan heading 1 dan paragraf. Lalu Miss buat juga tag form untuk memulai suatu form di websitenya Miss ini. Lalu Miss masuk ke file CSS-nya, langsung Miss atur bagaimana tampilan heading 1 dan bagaimana tampilan paragraf dari HTML tadi. Kemudian kembali lagi ke HTML, Miss tambahkan di dalam form div class login visitor yang isinya nama lengkap, email, dan password. Kemudian Miss tambahkan lagi paragraf di tengah-tengahnya, lalu Miss masukkan div class yang sama lagi, yaitu login visitor untuk menginput kelasnya. Kemudian di CSS-nya Miss langsung atur lagi bagaimana tampilan seluruh elemen yang termasuk dalam login visitor. Kemudian karena tadi Miss masukkan placeholder di dalam formulir itu, maka Miss atur juga bagaimana tampilan placeholder-nya nanti, yaitu teksnya berwarna grey. Kemudian balik lagi ke HTML-nya, Miss tambahkan div class baru, yaitu materi visitor yang isinya adalah checkbox materi yang sudah dikuasai oleh visitornya Miss. Kemudian Miss tutup formulirnya dengan /form. Kemudian Miss masuk lagi ke file CSS-nya, Miss atur bagaimana tampilan seluruh elemen yang termasuk dalam kelas materi visitor. Bisa perhatikan di sini ada atribut baru, yaitu border dan border radius. Bagaimana cara menggunakan border? Kita tuliskan pada CSS kode border, misalnya border titik 2 5 pixel blue, yang artinya nanti elemen itu akan terkena box seluruh row-nya dengan warna biru setebal 5 pixel. Border tersebut juga bisa kita atur berapa ukurannya, misalnya seperti ini, width titik 2 300 pixel, sehingga nanti bordernya nggak seluruh baris itu, tapi hanya di ukuran yang kita sudah tentukan. Bagaimana cara membuat bordernya memiliki sudut yang rounded seperti ini? Kita tuliskan pada CSS coding border radius titik 2. Nah, ini akan mengatur bagaimana ukuran radius atau sudut dari border kita tadi. Pertama, kita bisa pakai cara seperti ini. Langsung tuliskan ukuran yang sama untuk keempat sudutnya, 10 pixel. Maka keempat-empatnya akan berukuran 10 pixel. Tapi kalau mau diatur keempat sudutnya masing-masing, tinggal tambahkan aja 10 pixel, 20 pixel, 5 pixel, 15 pixel. Maka keempat-empatnya akan punya ukuran radiusnya masing-masing. Kembali lagi ke file HTML-nya. Di sini Miss tambahkan paragraf baru dan gambar baru. Paragraf ini Miss golongkan sebagai ID penemu HTML. Nah, nanti di CSS-nya Miss tambahkan hashtag penemu HTML dan dikasih perintah-perintah apa yang akan diperintahkan untuk keseluruhan elemen yang termasuk dalam ID penemu HTML ini. Dan kita perhatikan juga di bagian image, Miss atur juga border dan border radiusnya. Nah, apa ini? Jadi ini Miss buat supaya gambarnya itu berada dalam border lingkaran. Cara menggunakannya, kita bisa pakai border
5 pixel blue, ini sama dengan yang tadi. Kemudian Miss atur width dan height-nya, lalu Miss tambahkan border radius 50%. Seperti itu untuk membuat lingkaran yang sempurna. Tapi kalau mau membuat lingkarannya itu mengikuti ukuran asli dari gambarnya, maka tambahkan saja border radius .2 50% untuk membuat bordernya oval. Oke, next. Kita tadi sudah belajar banyak mengenai border. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengimport Google Font ke dalam website kita supaya tampilan website kita lebih kece lagi. Yang pertama kita masuk ke dalam websitenya fonts.google.com. Kemudian kita bisa lihat di sini, kita bisa setting bagaimana nanti akan ditampilkan preview dari fontnya. Kemudian kita bisa atur juga apa tulisan yang akan kita lihat sebagai previewnya. Terus di bagian ini juga kita bisa atur ukuran dari font yang akan kita lihat previewnya, ya. Di sini adalah filter supaya nanti font-font yang ditampilkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti ya di rumah. Kemudian di sini banyak sekali pilihan-pilihan font yang bisa kita pilih. Misalnya Miss pilih font berikut ini, Kalam. Kalau Miss download, nanti akan dia di-download sebagai zip. Dan ini bisa dipakai untuk Microsoft Word. Tapi untuk web, kita tinggal pilih select this style, kemudian pilih embed. Lalu ini di copy paste link yang ada untuk dimasukkan ke head dalam HTML. Kalau mau pilih 2 atau 3 font sekaligus, bisa. Masukkan semuanya, select semuanya, kemudian di embed, lalu masukkanlah link tadi itu ke dalam head pada HTML kita. Seperti ini ya. Kemudian di situ ada CSS rules-nya. Jadi ini font family yang akan kita tuliskan dalam file CSS-nya. Misalnya Miss ganti ya bagian heading satunya dengan font yang tadi sudah kita pilih dari Google Font. Font family-nya langsung di copy paste aja dari Google Font tadi. Seperti ini contohnya. Nah, jadi bagian heading 1 dan paragraf sudah Miss ganti ya fontnya dengan yang barusan kita ambil dari Google Font. Dari proses coding HTML tadi, maka hasil tampilannya di browser akan menjadi seperti ini. Bisa perhatikan border image-nya jadi akan seperti ini juga ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Nah, kita sudah banyak sekali belajar bagaimana menggunakan HTML dan CSS. Jadi, apakah kamu sekarang sudah siap masuk ke minggu tugas? Oke, jadi tugasnya adalah silakan buat websitemu sendiri. Websitenya bebas, kontennya dan idenya seperti apa. Maka karena ini bebas, jika Miss temukan konten atau file yang isinya sama, maka nilainya tidak akan Miss proses. Bebas mau internal atau eksternal CSS, dan kriteria penilaiannya Miss fokuskan pada 3 hal berikut ini. Jadi take notes ya, perhatikan originalitas, bagaimana juga kalian mengaplikasikan materi ke dalam tugas ini, dan juga bagaimana keberhasilan file ini ketika nanti Miss load di PC Miss. Jadi pastikan dulu cek apakah codingnya working atau tidak. Bagaimana cara mengumpulkannya? Yang pertama, seluruh filenya diarsip dulu, mau HTML-nya, CSS-nya, dan gambar-gambarnya menjadi satu file zip atau RAR. Kemudian di rename kelas nama lengkap keterampilan PH2, lalu arsip itu yang diuploadkan ke GCR. Nanti post assignment-nya akan Miss upload di hari H deadline-nya. Bagaimana cara nge-arsip yang Miss maksud? Jadi tinggal disorot seluruhnya, lalu klik kanan, lalu arsip filenya, kemudian di sini editlah arsip name-nya sesuai dengan kelas, nama, dan yang terakhir keterampilan PH2. Terus kalian bisa pilih mau .rar atau .zip. Nah, kalau kalian mau kepo perbedaannya apa, silahkan browsing sendiri ya. Setelah selesai, tinggal diklik OK, lalu nanti akan keluar file arsipnya seperti ini, dan inilah yang di-upload sebagai file, disubmit sebagai file di postingan GCR nanti. Deadline-nya kapan? Deadline-nya H+1 dari PH2 yang dilaksanakan di kelas kamu masing-masing di jam 11 malam. Hampir jam 12 malam. Jadi misalnya kamu hari Selasa, maka deadline-nya ini tugasnya hari Rabu. Seperti itu ya. Kerjakan sendiri assignment ini supaya kamu bisa sambil belajar dan
bisa sambil mereview kembali materi-materi yang dulu-dulu sudah pernah kita bahas. Oke, Miss akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajarannya dengan sangat baik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan 10 sambil melaksanakan PH2. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jika ada masalah hubungi Miss segera ya. Selamat pagi.